Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net. Pagi hari ini saya sudah bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Saidi Bentara. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, seperti yang kita ketahui bahasanya di Kabupaten Aceh Tengah akan ada yang namanya Kampung Moderasi Beragama. Nah, kita akan sedikit membahas terkait dengan Kampung Moderasi Beragama di Kabupaten Aceh Tengah ini. Pak Saidi mungkin bisa dijelaskan sedikit ini Pak, terkait dengan Kampung Moderasi Beragama Ya, itu apa sebenarnya Pak? alhamdulillah. Pertama perlu kita pahami bersama bahwa 7 program prioritas Menteri Agama pada tahun 2022 yang lalu, itu salah satunya adalah penguatan moderasi beragama. Plus terkait mengenai toleransi beragama. Nah, itu yang menjadi dasar. Lalu kemudian untuk tahun 2023 ini, itu melalui keputusan Menteri Agama tahun 2022 ini, itu terkait mengenai pembentukan kelompok kerja moderasi beragama. Hmm, Nah, sebagai bentuk tindak lanjut program dari Menteri Agama ini di tahun 2023 ini, ya. itu melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Bapak Prof. Kamarudin, itu sudah menyampaikan bersurat ke seluruh wilayah Republik Indonesia ini bahwa di tanggal 26 Juli 2023 ini itu akan dilakukan launching Kampung Moderasi Beragama secara nasional. Hmm, Insya Allah itu besok akan kita laksanakan untuk Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di Kecamatan Lutawar, kampung yang sudah kita SK-kan itu Kampung Hakim Bali Bujang. oke, berarti di Kabupaten Aceh Tengah ada satu desa Ya, yang menjadi contoh gitu ya, Kampung contoh Moderasi Kampung Beragama. Moderasi Beragama. Baik, Ya, berbicara tentang tujuan ini Pak, mungkin ya, pasti dari Menteri Agama itu ada tujuannya dari pembentukan Kampung Moderasi Beragama ini Pak. ya. Sesungguhnya begini, yang mendasari barangkali program yang seperti ini oleh Bapak Menteri Agama, ini justru karena keberagaman dan keberagamaan umat di Indonesia itu justru memang begitu majemuk. Oleh karena itu, disadari betul sebagai bentuk antisipasi Hmm, atas keberagaman umat beragama di Indonesia, maka inilah yang menjadi latar belakang dari pembentukan kampung moderasi beragama ini. Sesungguhnya tujuan akhirnya karena kemajemukan dari bangsa Indonesia ini yang mungkin hari ini kita ketahui mungkin ada 6 agama yang resmi di Indonesia, maka untuk pemersatu umat di Indonesia ini, agama apapun yang diyakini dan dianut harus mengacu kepada yang moderatnya itu. hmm, Oleh karena itu, melalui kampung ini sebagai bentuk percontohan, maka ke depan diharapkan seluruh kampung akan ya sama seperti kampung moderasi yang dibentuk dan dilaunching hari ini. ya. Oke, kira-kira kegiatan dari Kampung Moderasi Beragama ini apa-apa saja nih Pak? Ya, yang pertama sebenarnya latar belakangnya sebelumnya itu melalui surat keputusan Dirjen Bimas Islam itu diadakan pemilihan di setiap kecamatan itu harus ada mengajukan satu perwakilan kampung moderasi yang akan dipilih menjadi jenjang kabupaten. Hmm, Lalu kita membentuk tim melalui tim Pokja Kabupaten itu telah memilih dari 14 yang diusulkan kawan-kawan kita yang ada di kecamatan, maka terpilihlah Kampung Moderasi sebagai bentuk percontohan itu Kampung Hakim Bali Bujang, Kecamatan Lutawar. Nah, kenapa? Karena memang di Kampung Bali Bujang ini ya, itu terdapat keunikan. Kenapa? Karena di situ ada satu rumah ibadah dari gereja Katolik ya. Lalu kemudian ada dari Buddha yang vihara ya satu. Dan yang uniknya lagi, justru rumah ibadah yang berada di Hakim Kampung Bali Bujang ini umat pemeluk dari katakanlah vihara atau gereja itu justru tidak ada kalau hmm, berdasarkan catatan pendudukan yang kita dapat dari gereja kampung atau kepala desa setempat. Nah, kenapa mereka bisa aman beribadah? Itu justru menjadi salah satu motivasi kita dalam penilaian tim Pokja Kabupaten sebelumnya itu
ya menjadikan Kampung Hakim Bali Bujang ini menjadi kampung percontohan moderasi beragama. Ya, oke. Baik pendengar dan pemirsa RRI-Net, tadi sedikit kita sudah mengetahui ya terkait dengan di Kabupaten Aceh Tengah ada yang namanya Kampung Moderasi Beragama. Tepatnya di Kecamatan Lutawar, di Desa Hakim Bali Bujang ya, Pak Ya, ya. ya, Nah, tentu kita ingin mengetahui juga sebenarnya moderasi beragama ini apa gitu. Pak ya, Saidi mungkin bisa dijelaskan juga ini Pak, betul. moderasi beragama ini Pak. Moderasi beragama, ya, itu kira-kira yang bisa kita berikan pemahaman kepada masyarakat itu adalah perubahan pola pikir dan pelaksanaan ajaran agama yang dianut oleh, ya katakanlah orang-orang yang meyakini agamanya itu benar. Nah, moderatnya itu, Ya. ini kan logikanya ndak ekstrim kanan dan juga ndak ekstrim kiri. Orang yang hari ini mungkin berpikiran dan berkeyakinan bahwa agamanya itu yang paling benar, itu mungkin bagi masing-masing pemeluk agama juga menyatakan pendapat dan sikap seperti itu. Meyakini keyakinan dan agamanya itu yang paling benar. Nah, kalau ini yang kita kedepankan, ya tentu keutuhan negara Republik Indonesia ini ke depan tentu akan sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, moderasi beragama itu adalah cara pandang dan perilaku bersikap melaksanakan ajaran agama yang diyakini itu di tengah keberagaman umat yang ada di Indonesia, terkhusus tentu di Kabupaten Aceh Tengah. Oke, artinya bukan memoderasi agama itu sendiri ya Pak ya. Enggak. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa agama itu mau dimodernkan. Iya. Tentu salah. Nah, agama memang sudah jelas, aturannya juga sudah jelas, memiliki masing-masing kitab suci, ajaran, syariat, dan itu tidak akan pernah dimodernkan. Tapi cara berpikir kita dalam hal melaksanakan ajaran agama yang kita yakini itu yang perlu kita tanamkan ke masyarakat, bahwa memang masing-masing pemeluk agama itu memang meyakini bahwa agamanya itu yang paling benar. Nah, bagaimana nanti katakanlah ya, menyocokkan, mensinkronkan antara pemahaman kita dengan pemahaman-pemahaman masyarakat yang berlainan keyakinan dengan kita, itu dengan cara pandang yang moderat. Oke, baik. Nah, sekarang ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Baik, Ketika tadi sudah berbicara tentang desa ataupun kampung moderasi beragama ya, dan pengertian dari moderasi beragama mm, itu. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat kita bisa melaksanakan apa namanya menerapkan moderasi beragama itu dalam kehidupan kita sehari-hari? ya, yang pertama tentu kita harus beri pemahaman kepada masyarakat bahwa toleransi beragamanya itu harus dikedepankan betul. Siapapun yang melaksanakan ibadah yang dijamin oleh undang-undang, tentu masing-masing pihak harus memang dapat saling menghargai mereka, harus bertoleransi. Katakanlah, ketika umat muslim melaksanakan ibadahnya di hari Jumat, atau di waktu-waktu tertentu sehari semalam, katakanlah 5 kali sehari semalam. Nah, pada kesempatan yang seperti itu tentu yang umat-umat beragama yang lain tidak boleh ya katakanlah ya katakanlah umpamanya mau ribut dan lain yang sifatnya mengganggu ketentraman jemaat yang sedang beribadah. Begitu juga nanti ketika saudara-saudara kita dari katakanlah umat yang lain beribadah, katakanlah umpamanya di hari Minggu, saudara-saudara kita yang dari Kristen, baik Katolik maupun Protestan, lalu kemudian mungkin dari sebagian yang Buddha, ketika mereka melaksanakan ibadah supaya mereka juga tetap melaksanakan ibadah itu secara tenang, nyaman. Dan itulah yang memang harus kita sampaikan ke masyarakat makna dari toleransi beragama itu. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi Pak, Baik. terkait dengan kerukunan umat beragama di Mm. Kabupaten Aceh Tengah ini. Sejauh ini seperti apa Pak? Alhamdulillah untuk kerukunan umat beragama di Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan saat ini ya nyaman dan damai. Dan nyaman dan damainya itu perlu kita antisipasi. Jangan-jangan nanti ketika saat ini mungkin menurut perasaan kita aman, damai, tahu-tahu ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Apalagi ini di tahun 2023, ini saya pikir menjelang 2024 ini kan tahun politik. Sah-sah saja politik identitas seseorang itu muncul lewat agama. Kemudian hal-hal lain yang mungkin di masyarakat Aceh Tengah mungkin tidak terjadi, ada pihak lain yang mungkin dari luar Kabupaten Aceh Tengah yang tidak menginginkan kedamaian, kenyamanan di Kabupaten Aceh Tengah. Oleh karena itu, tentu melalui forum kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, terus senantiasa kita dorong dan kita dukung agar melaksanakan dialog-dialog. Ini kan bentuknya antisipasi, supaya hal-hal yang tidak kita inginkan bisa kita antisipasi.
Ibaratnya api, jangan nanti kita berharap mungkin api itu sudah padam, tahu-tahu sama seperti api dalam sekam. Lalu begitu nanti ketika saatnya mungkin ya sama seperti bom. Oleh karena itu kita harapkan ke kawan-kawan, elemen unsur masyarakat supaya memang betul-betul memahami kondisi-kondisi ya di Indonesia secara umum terkhususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Baik, terkait dengan moderasi beragama dan launching Ya, kampung moderasi moderasi beragama, beragama. harapan Bapak seperti apa? Ya, harapan kita tentu kenyamanan, kedamaian, khususnya pemeluk antar agama di Kabupaten Aceh Tengah secara khusus, itu berjalan sebagaimana mestinya, tentu saja dengan mengharapkan ya toleransi bagi saudara-saudara kita yang mungkin berkeyakinan lain dengan kita. Maklumlah bahwa mereka juga memiliki hak yang sama yang hidup di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih Pak Sen Baik, sudah sama-sama. bersama RRI pagi hari ini. Baik. Dan pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian tadi wawancara kami bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Saidi Bentara. Terima kasih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.